Perkenalkan, nama saya Renaldi Pengantung, kelas A5, semester 1, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam pelayanan kesehatan dan tindakan yang manusiawi semakin meningkat. Klien mempunyai hak legal yang diakui secara hukum untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan kompeten. Perhatian terhadap legal dan etik yang dimunculkan oleh konsumen telah mengubah sistem pelayanan kesehatan. Kebijakan yang ada dalam institusi menetapkan prosedur yang dapat untuk mendapatkan persetujuan klien terhadap tindakan pengobatan yang dilaksanakan. Perhatian lebih juga diberikan pada advokasi klien sehingga pemberi pelayanan kesehatan semakin bersungguh-sungguh untuk tetap memberikan informasi kepada klien dan keluarganya, bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Dan yang pertama kita akan membahas tentang malpraktik. Malpraktik adalah praktik kedokteran yang salah atau tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur operasional. Untuk malpraktik kedokteran juga dapat dikenai hukuman kriminal. Terhadap malpraktik dalam keperawatan, maka malpraktik adalah suatu batasan yang menggunakan untuk menggambarkan kelalaian perawat dalam melakukan kewajibannya. Tindakan yang termasuk dalam malpraktik adalah yang pertama, kesalahan diagnosa, penyuapan, penyalahan alat-alat kesehatan, pemberian dosis obat yang salah, alat-alat yang tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak steril. Dampak yang terjadi akibat malpraktik adalah yang pertama, merugikan pasien, terutama pada fisiknya bisa menimbulkan cacat yang permanen. Yang kedua, bagi petugas kesehatan mengalami gangguan psikologinya karena merasa bersalah. Yang ketiga, dari segi hukum dapat dijerat hukuman pidana. Yang keempat, dari segi sosial dapat dikucilkan oleh masyarakat. Yang kelima, dari segi agama mendapat dosa. Yang keenam, dari etika keperawatan melanggar etika keperawatan bukan tindakan profesional. Dan berikut ada kelalaian. Kelalaian bukanlah suatu kejahatan. Seseorang dokter dikatakan lalai jika ia bertindak tak acuh, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya. Kelalaian adalah kegagalan untuk bersikap hati-hati yang pada umumnya wajar dilakukan oleh seseorang dengan hati-hati. Dalam keadaan tersebut, itu merupakan suatu tindakan seseorang yang hati-hati dan wajar tidak akan melakukan di dalam keadaan yang sama, atau kegagalan untuk melakukan apa orang lain dengan hati-hati yang wajar justru akan melakukan di dalam keadaan yang sama. Namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan atau bahkan merenggut nyawa orang lain, ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat, serius, dan kriminal. Dan berikut ada pertanggunggughatan dan pertanggungjawaban. Yang pertama, pertanggunggughatan yaitu suatu tindakan gugatan apabila terjadi suatu kasus tertentu. Contoh, ketika dokter memberi instruksi kepada perawat untuk memberikan obat kepada pasien, tapi ternyata obat yang diberikan itu salah dan mengakibatkan penyakit pasien menjadi tambah parah dan dapat merenggut nyawanya, maka pihak keluarga pasien berhak menggugat dokter atau perawat tersebut. Yang kedua, pertanggungjawaban, yaitu suatu konsekuensi yang harus diterima seseorang atas perbuatannya. Contoh, jika ada kesalahan atau kelalaian
yang dilakukan oleh dokter dan pihak keluarga pasien tidak terima karena kondisi pasien semakin parah, maka dokter akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya. 3. Situasi yang harus dihindari oleh perawat. Dan berikut, kelalaian seseorang perawat. Bersalah karena kelalaian jika mencederai pasien dengan cara tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak melakukan tugas dengan hati-hati sehingga mengakibatkan pasien jatuh dengan cedera. Dan berikut, pencurian. Pengambilan sesuatu yang bukan milik Anda membuat Anda bersalah karena mencuri. Jika Anda tertangkap, Anda akan dihukum. Mengambil barang yang tidak berharga sekalipun dapat dianggap sebagai pencurian. Berikut, fitnah. Jika Anda membuat pernyataan palsu tentang seseorang dan merugikan orang tersebut, Anda bersalah karena melakukan fitnah. Hal ini benar jika Anda menyatakan secara verbal atau tertulis. Dan berikut, false imprisonment. Menahan tindakan seseorang tanpa otorisasi yang tepat merupakan pelanggaran hukum atau false imprisonment. Dan berikut, penyerangan dan pemukulan. Penyerangan artinya dengan sengaja berusaha untuk menyentuh tubuh orang lain atau bahkan mengancam untuk melakukannya. Pemukulan berarti secara nyata menyentuh orang lain tanpa izin. Ini berarti pasien harus mengetahui dan menyetujui apa yang kita rencanakan dan kita lakukan. Dan berikut, pelanggaran privasi. Pasien mempunyai hak atas kerahasiaan dirinya dan urusan pribadinya. Pelanggaran terhadap kerahasiaan adalah pelanggaran privasi dan itu adalah tindakan yang melawan hukum. Dan berikut, penganiayaan. Menganiaya pasien melanggar prinsip-prinsip etik dan membuat Anda terkait secara hukum untuk menanggung tuntutan hukum. Standar etik meminta perawat untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pasien, tetapi hampir semua penganiayaannya berawal dari perasaan frustasi dan kelelahan, dan sebagai seseorang perawat perlu menjaga keamanan dan keselamatan pasiennya. Sekian, terima kasih.